warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman panitia dari unsur Disdik yang saya hormati. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Yang terhormat Pengembang Teknologi Pembelajaran BPGP Jawa Barat, Ibu Resti Yuniarti SPD, MPD. Yang terhormat Ibu Bapak Pengajar Praktik, calon guru sambutan, kemudian doa dan diakhiri dengan tutup. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fauzi dan saya dijawab oleh Ibu Linda Mariani. Kepadanya dipersilakan. Selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Lokakarya 6 Program Guru Penggerak Kabupaten Bandung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk ada di acara ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengharapkan ridhonya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya calon guru penggerak angkatan 10 yang Lokakarya ke-6 dengan resmi saya buka. Dan Bunda, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Krisna Handika. Hadirin dimohon berdiri. Itu saya musikan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Semangat boleh lulus PPG. Udah lulus PPG siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice breathing kali ini berpasang-pasangan, buan-buan. Boleh terserah bebas. Pasang-pasangan boleh di tempat duduk. Di tempat duduk sepertinya siapkan satu pulpen. Jadi berpasangan, siapkan satu pulpen, satu aja. Pak Fikri sama Pak Ridwan satu pulpennya. Pak Cepi sama Pak Darsono satu pulpennya. Pak Hadita sama Bu Linda nggak apa-apa. Kopi kene. Sudah? Cara bermainnya seperti ini. Boleh spidol, boleh pulpen, boleh uang 100 nggak apa-apa bebas. Satu aja. Nah, instruksinya seperti ini. Kalau saya bilang kepala, sentuh kepala, hidung. Apapun yang saya bilang silakan. Begitu saya bilang bu, ambil langsung pulpennya. Itu yang benar berarti. Dapat? Kita coba ya. Siap? Siap. Jadi kepala. Berdiri apa? Berdiri yang lihat berdiri. Biar nggak mager. Sok, boleh panjangin boleh. Pulpennya simple. Pulpennya simpen di tengah. Jadi dua Hiji. Pulpennya hiji. Mungkin. Oh jadi paheula. Boleh. Dikasih contoh dulu ya. Dikasih contoh dulu ya. Pak Rida bajunya Pak Fikri boleh kita contohkan. Ya, nah ini ya. Biar ya. Perut. Hidung. Pak Fikri. Bum. Nah, seperti itu. Begitu bum, langsung habis pulpennya. Ya, ambil itu. Oke. Siap ya? Kalau yang kalah biasanya dihitung dulu sampai 3 kali. Yang kalah ke depan boleh nyanyi, boleh apalah kan gitu ya. Ya, siap ya? Siap. Tangan. Pipi. Kepala. Bahu. Kita udah teman licin. Oke. Hukum. Mata. Jangan gerecek. Oke, berikutnya. Kedua P pada senang, baca di dalam. Bangun. Yang kedua. Cana simple. Kepala. Telinga. Bahu. Jangan aja di awal. Baru mau boom. Main bom itu luar biasa ya. Tapi tidak ada konsekuensinya ya karena di sini bukan lomba kalah dan tapi selesai saja. Baik, sebelum dimulai kita awali dengan basmalah. Ya. Sebelum kita melaksanakan loka karya ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik, Bapak Ibu, tadi ada yang sarapan, kemudian ada yang belum sarapan. Setidaknya alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di acara Loka Karya ke-6. Dan ini Loka Karya terakhir di kelas. Nanti ada Loka Karya terakhir lagi, dan itu pamungkas adalah panen hasil belajar. Nah Bapak Ibu, ini hari ini ada tujuan di mana CDP dapat menghasilkan rencana kerja 1 tahun Bapak Ibu ya. 1 tahun, rencana kerja 1 tahun, dan ini akan istilahnya yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung pelaksanaan program yang 1 tahun. Siap ya Bapak Ibu? Jadi dua hari ini kegiatan kita. Berarti dua ini memang sesi, ada 7 sesi sih ya, terbagi 7 sesi, tapi 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu membuat program 1 tahun, yang kedua Bapak Ibu membuat rencana penguatan untuk pelaksanaan program 1 tahun. Kemudian untuk mendukung rencana pengembangan sekolah ini apa yang harus kita lakukan? Kemarin di PI sudah pembukaan ASEN ya, dan itu tidak bisa sendirian ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar berdiferensiasi, belajar KSN, itu dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Nah, bagaimana realisasinya? Ini jadikanlah program di sekolah Bapak Ibu sebagai produk yang dijadikan produk unggulan di sekolah Bapak Ibu. Jadi produk unggulan ini tentu saja sudah mengalami step-step langkah-langkah yang sudah Ibu dan Bapak laksanakan di sekolahnya masing-masing. Nah, agenda Loka Karya hari ini pembukaan. Tadi sudah berbagai tujuan program sekolah, kemudian membuat rencana program sekolah, kemudian di mana saya sekarang, kemudian nomor pelajaran melakukan perbaikan, kemudian rencana penguatan kompetensi diri, dan tindak lanjut dan nanti akan dipimpin sesi-sesinya. Yang sesi 1 saya sudah ya, sesi 2 nya nanti sama Bu Yati, sesi 3 kembali saya lagi kemudian sesi 4 nya nanti dengan Bapak Wawas, sesi 5 dengan Bu Yanti, sesi 6 Bapak Wawas ya. Oh iya, sesi 5 Bapak Wawas. Nanti sesi 6 dengan saya sendiri, nanti sesi 7 kembali ke awal. Itu tujuan hari ini Loka Karyanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu ada dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kita langsung aja ke sesi kedua. Oke, kesepakatan kelas. Boleh makan minum ya. Kesepakatan kelas berikutnya apalagi ya Bapak Ibu? Menghargai berpendapat. Ada yang mau berpendapat lagi? Menghargai orang lain berpendapat. Kemudian apa lagi ya? Apa kalau di silent? Apa namanya di silent? Iya, Pak. Tepat waktu, apa di silent, nggak boleh makan minum. Ada lagi yang mau ada masukan lagi? Sudah cukup kayaknya, Bu. Sudah cukup. Oke, mungkin itu aja untuk sesi 1 yang pembukaan. Dan kita kembali ke materi berikutnya terkait dengan sesi kedua. Sesi kedua itu akan dipimpin dan dipandu oleh Bu. Siapa kita Bapak Ibu? CGP angkatan 10 kelas 7 B. Baterainya masih ini ya, baterainya masih ada semua? Masih full. Nah hari ini nanti tinggal lagi aja. Nah yang kemarin itu ya sampai hari ini itu sudah dibuat program-programnya masih ada kan? Tadi kartu PP. Aduh, baikkan dulu.
Panjangin lagi. Ayo, mau ditempel, tempel lagi mulai lagi. Tangannya di kelas.
Di sini saya membuat rencana tujuan program yang berpihak pada murid ya. Programnya itu yaitu gelang 2 gerakan literasi SDN dari Nunggal 2 ya. Insya Allah akan saya lakukan selama 1 tahun ke depan ya, dari mulai Januari ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Dimulai dari murid yang diharapkan ya. Di sini tujuannya itu program ini melatih murid supaya dapat mengelola proses belajar dan berkarya sesuai secara mandiri ya. Kemudian mendorong murid dalam menciptakan karya sastra yang orisinil ya, hasil karyanya dan kreatif. Kemudian mengasah kemampuan murid dalam menganalisis sumber bacaan dan bernalar kritis ya. Nah, ini ada gambarnya, sedang membaca. Kemudian kepala sekolah dan guru-guru seperti apa yang saya harapkan, yaitu saya ingin membuat tim literasi ya. Kemudian berkolaborasi dalam mewujudkan program gelang 2 ya. Karena tentunya walaupun program itu dibuat oleh saya harus kompak ya dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Kemudian membuat susunan kegiatan gelang 2, jadi terstruktur tentunya ya. Kemudian di sini ada gambarnya di mana sedang berdiskusi ya. Sekolah sedang berdiskusi guru-gurunya. Kemudian lingkungan belajar ya, seperti apa yang diharapkan. Yang pertama itu program ini bertujuan untuk melengkapi pembelajaran di kelas ya, dengan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Kemudian program ini harus berdampak positif kepada murid dalam jangka panjang ya. Warga sekolah atau orang tua seperti apa? Yang pertama murid ya dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program. Kemudian orang tua dapat mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan program gelang 2 sehingga dapat meningkatkan motivasi murid ketika melaksanakan program gelang 2. Terima kasih. Memberikan balik kepada tujuan dari programnya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program yang diutarakan oleh Bu Linda program yang diutarakan oleh Bu Linda merupakan program yang sangat bagus menurut saya, karena berdasarkan tujuan yang ingin Bu Linda capai ialah untuk membuat kreatif murid di sekolah Bu Linda menjadi lebih bernalar kritis dalam hal membaca, juga membudayakan budaya literat di sekolahnya, dan hal itu juga bisa berdampak positif bagi kemajuan literasi di sekolah Bu Linda. Terima kasih. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Dari program tersebut yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik, sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri melalui program rasional atau rabu permainan tradisional dan melestarikan kearifan lokal permainan tradisional. Nah, di sini tidak ada kata-kata apa ya, gampang saja. Ini di sekolah ilustrasinya di sini siswa sedang bermain permainan tradisional. Berarti ini setiap hari Rabu. Ini sedang hari Rabu ceritanya. Nah, di sini KS dan saya sedang menjelaskan, lalu KS mengapresiasi, tepuk tangan. Terus ini karena saya sudah menjelaskan atau menceritakan program yang ada di sekolah kepada orang tua murid, sehingga ini orang tua murid berdiskusi untuk dapat berkolaborasi dengan sekolah agar program tersebut berjalan dengan baik. Seperti misalkan alat-alat yang digunakan pasti kita bikin sendiri
itu akan melibatkan orang tua. Misalkan saya menugaskan anak membawa batok atau membawa ya bahan-bahan ini tambang dan sebagainya, paku misalkan. Pastinya ada keterlibatan dari orang tua. Nah di sini kolaborasi dari KS, guru, orang tua, siswa, masyarakat. Mungkin sekian presentasi program dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Untuk program yang dibuat sama Ibu Santi, rasional, Rabu permainan tradisional, sangat baik sekali. Dimana sekarang permainan tradisional mungkin anak-anak zaman sekarang udah jarang sekali, bahkan melaksanakannya juga tidak bisa mungkin zaman sekarang, karena sekarang zamannya sudah beda. Nah, untuk program ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan adanya program lulusan ini, anak tidak lupa kepada permainan-permainan tradisional masa lalu dan moyang kita. Mungkin saya hanya akan bertanya dalam melaksanakan program rasional ini, pastilah ada rintangan dan kendala. Nah, saya minta apa rintangan dan kendala yang bisa dihadapi dalam membuat program rasional. Bentar. Ini diskriminasi nih. Tidak berani. Iya. Kesepakatan awal. Alhamdulillah kesempatan ketiga dalam kesempatan ini saya membuat salah satu program budaya antri anak, di mana budaya antri anak ini mempunyai tujuan ke depannya. Yang pertama itu menumbuhkan kepemimpinan murid dengan membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan kebiasaan budaya. Setelah ini tujuannya yang kedua adalah menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, aman, dan nyaman. Di sini kami mengharapkan bahwa kami ingin meningkatkan kesadaran dari semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, teknik, siswa, dan orang tua, untuk menyadari bahwa pentingnya lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman sebagai hasil dari penerapan kebiasaan budaya. Di sini warga sekolah berkolaborasi untuk melaksanakan budaya tersebut sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik. Nah, di sini ada gambar, kata Pak Fikri bukan zombie. Tapi di sini siswa katanya. Di sini ada dua kegiatan. Di mana kegiatan pertama adalah kegiatan di dalam kelas, bahwa ketika anak melakukan pembelajaran, di situ anak dibiasakan untuk melakukan kebiasaan antri. Semisal dalam pengumpulan tugas, gitu ya. Jadi anak tidak ribut, saling
berebut gitu ya, ingin mengumpulkan, tapi dengan antri insya Allah akan tertib. Kemudian dalam mengambil dan menyimpan alat peraga semisal buku juga dibiasakan untuk melakukan budaya antri. Kemudian ketika keluar masuk kelas itu juga sama dibudayakan antri. Kemudian sebetulnya ada beberapa lagi kegiatan banyak yang dilakukan untuk menunjang kebiasaan budaya antri ini. Seperti ketika kita bekerja sama dengan salah satu brand makanan peminuman, di situ kita membagikan makanan gratis dari brand tersebut sehingga budaya antri itu akan kita gunakan. Hasilnya adalah budaya antri akan tertanam dalam diri anak sehingga orang tua akan bahagia, gitu ya. Kepala sekolah di sini memposisikan sebagai pemantau berjalannya program yang itu saja. Terima kasih. kepala sekolah. Eta Pak Cepi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Menurut saya program yang dilakukan oleh Mas Evi itu sangat bagus ya, dengan memiliki budaya antri anak yang memang itu perlu dikembangkan kembali di sekolah, di mana sekarang memang anak-anak itu untuk budaya antri sudah terlihat mulai jarang ya, kadang terlihat anak-anak yang memang berebut gitu, saling berebut. Misalnya salah satu di kelas saja, misalnya ketika akan menilai, kadang-kadang budaya antri itu tidak diterapkan gitu, jadi anak-anak suka berebut pilih duluan. Nah, dengan adanya program yang diadakan ini itu bagus sekali untuk membudayakan kembali supaya anak terbiasa untuk bisa aktif dalam setiap kegiatan. Jadi mudah-mudahan budaya ini bisa terlaksana dan insya Allah mungkin bisa diterapkan juga di sekolah yang lain, karena ini merupakan suatu budaya positif yang untuk dikembangkan di sekolah. Terima kasih. Tepuk well. Ya, tepuk satu well. Tepuk dua well. Tepuk tiga well. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga. Kemarin bolanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan yang berpihak pada saya adalah Asapes untuk yang tujuh dengan saya. Nah, di sini harapan saya pertama adalah di kamar sekolah, Bapak Ibu ya. Kamar sekolah saya. Di sini kamar orang tua, guru, kepala sekolah. Bapak Ibu sudah termasuk ke ini saya guru penggerak sebagai agen perubahan. Saya kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga kepada panitia murid yang kreatif ya, yang harapan saya menjadi kreatif, menjadi mandiri, menjadi jiwa pemimpin. Dari orang tua, guru, kepala sekolah, dan lingkungan juga memberikan dukungan. Dan ini adalah acaranya. Ini panggung Bapak Ibu. Panggung ini adalah penontonnya dihadiri oleh orang tua, guru, dan murid yang memberikan apresiasi. Terus ini adalah murid
sebagai penampil. Jadi penampilnya semuanya murid, tidak ada dari luar. Dan guru. Aku mah guru. Penampilnya murid dan guru di sini ya. Hasilnya adalah yang diharapkan adalah murid bisa menjadi murid yang mandiri, menjadi murid yang kreatif, dan menjadi murid yang berjiwa kepemimpinan nanti. Seperti itu program yang saya buat. Mudah-mudahan berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dari satu lain. Bu Sari, Mama. Bu Sari. Dari tim bawah. Iya. Di bawah. Bu Sari. Ya. Oh ya, Bu Eli, Bu Eli. Baik, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menuliskan dua program. Nah, sekarang ini ada beberapa komponen yang harus Bapak Ibu tulis. Winda ini kebetulan Winda sudah mengirim. Bes. Hebat, hebat, keren. Ini akan Bapak Ibu tayangkan. Ini adalah program 1 tahun, kemudian program 1 tahun ke depan. Program yang akan ditayangkan oleh Bapak Ibu setelah TGP Bapak Ibu selesai. Nah, kurang lebih judul di tampilan depan seperti ini ya. Ada gambar Bapak Ibu yang cantik dan ganteng ya. Terus ada judulnya, ada nama sekolahnya. Buka lagi halaman berikutnya. Jadi ada berbagai perubahan latar belakang. Dan rinciannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ada 7. Judul program ketinggalan Bu Tengsi. Ketinggal, Ibu. Latar belakang. Jadi di sini selain kata program ada latar belakang. Tujuan program. Nah, kalau sampai sini kan terus ya. Capaian lengkap, struktur program dan mitra. Pertanyaan tentang kapasitasnya. Kemudian di situ kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Karena kan programnya bisa juga hanya kelas yang diambil oleh Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah rencana evaluasi. Nah, Bapak Ibu pada sesi 3 ini, Bapak Ibu kita melanjutkan. Tadi baru sampai tujuan ya. Nah, Bapak Ibu lanjutkan lagi. Kalau di sini latar belakang dialog sudah ada ya. Latar belakang dialog sudah sama dengan tujuan. Kemudian langsung ke capaian langkah dari nomor 4, 5, 6, dan 7. Idealnya Bapak Ibu maaf ya harusnya di laptop. Kalau bisa bentuknya itu matrik gitu. Ada nomor, ada komponen, ada rincian langkahnya. Karena produk yang diminta di lokal karya sekarang bukan bentuk khusus seperti ini ya, umumnya sudah dalam bentuk langkah-langkah seperti ini. Komponen-komponennya ada 7. Jadi kita buat karena ada beberapa rekan ya teman kita yang tidak bawa laptop, tidak apa-apa kalau kita menggunakan kertas pano tadi ya. Tapi dilanjutkan, tadi kan Ibu sudah sampai, Bapak sudah menulis sampai nomor 3. Nah, dilanjutkan kertas pano berikutnya ke nomor 4, capaian langkah. Ini jangan sampai menyimpang dari judul Bapak Ibu ya. Jadi capaian langkahnya usahakan sesuai dengan tujuan yang Bapak Ibu tulis tadi. Dan itu akan dibawa nanti di sini di brosur, di
Poster. Nah, di poster juga seperti itu. Jadi tidak jauh apa yang Bapak Ibu tulis di sini akan ditayangkan nanti di Loka 7. Dan itu adalah program Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait dengan langkah yang harus kita lakukan selanjutnya. Bu, maaf. Ya, Bu bertanya, yang nomor 6 itu pertanyaan atau pernyataan? boleh dua-duanya. Oh, Pertanyaan. Oh, ada yang ditanyakan nggak? Ditanyakan dulu Pak ini. Ada ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, intinya dari apa yang ada di nomor 1 sampai 7, Bapak keluarkan nanti di hasil loka sekarang lama yang dibagikan udah ya. Kemudian nanti di bawahnya di sini yang sebenarnya untuk loka karya ke-7. Jangan lupa nggak 2 minggu lagi. Yuk, kita hanya 2 minggu lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti langkah Yang poin 4 Ibu punten. Untuk yang poin 4. apa yang langkah? Ini langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan yang Ibu tulis tadi. Kamu menyemak kata Langkah. Jadi pemilihan. maju semuanya kepada tujuan. Jadi tujuan sudah ditulis. Nah, langkah capaiannya usahakan sesuai dengan tujuannya apa nanti langkahnya. Jadi langkah-langkah yang akan dilakukan. Contoh kalau ini tadi gelar 2 ya tadi udah dipresentasikan. Tujuannya tadi di gelar 2 itu adalah ada syaratnya menulis dan membaca. Berarti langkahnya adalah menulis dan membaca. Setidaknya hampir sama dengan apa yang ada di 2. Tujuannya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya. Saya kecolok ya, Pak. Sampai poin 7 ini tidak usah dirinci secara jelas kalau di plano, tapi nanti kalau di tektok harus ada di bagian yang ini nih ya, nantinya akan seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, waktu Bapak Ibu sampai istirahat ya Bu nih. Bilang istirahat. Silakan dikerjakan dulu lagi di kertas plano di nomor 4-nya urutannya capaian langkah sampai ke nomor 7. Poin-poin yang akan Bapak Ibu sajikan nanti di program selama 1 tahun ke depan. Nanti kalau kita sudah mungkin nanti ada umpan balik dari ada berapa Ini poin 4 sampai 7. Nomor 4 capaian langkahnya apa?
praktik baik yang dilakukannya. Nah, praktik baik yang dilakukannya itu pun tidak dengan banyak kata, ya. Jadi misalkan praktik belajar mandiri. Nah, Ibu dan Bapak silakan ungkapkan praktik. Ini hampir sama, yaitu tantangannya dari rekan sejawat itu sendiri, kemudian dari segi waktu serta ruang sekolah atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga, refleksi dan perbaikan. Kesimpulannya dari tantangan tersebut, refleksinya, perbaikannya satu, akan berusaha belajar lebih percaya diri, membuat penjadwalan dan mengembangkan dalam kolaborasi. Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih kepada Oke, baik. Izin ya kepada Bapak, dari praktik baik yang sudah dilakukan, ini ada beberapa hal yang penting yang Gue nitip deh ya di dia. Lah, tinggal. programnya sudah ada yang mau menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Pada Arsono, pada Arsono pada Mahiwan ya kan? Mana saja. Ketinggalan tempat ibu mah, bukan ketinggalan Kesimpulan dari hari ini saya belajar dari keseluruhan yang diambil adalah tentang bagaimana memvisualisasikan murid, kemudian guru dan orang tua dan lingkungan sekolah di masa yang akan datang. Kemudian hampir semua juga menuliskan tentang berbagai program yang berdampak pada murid. Mungkin itu hampir sama semua di Tepuk well. 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 Well.
beberapa slide ya yang sebenarnya pas 17 orang. Kalau setiap slide yang muncul, orang membacakan ke depan. Jadi Bapak Ibu ya, siap. Mulai dari slide pertama. Lihat dulu ya. Kalau kelihatan langsung aja ke depan ya. Slide satu. Kayaknya kayak ngeblok. Jalannya dipakai gaya. Apa itu sukses? Sukses itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan menghasilkan. Slide kedua, berulang lagi ya. Apakah penyanyi siapa yang sukses? Apakah Mbak Raya? No. Apakah Bulan? Ya. Apakah bisa mengelilingi dunia? Bisa jadi. Apakah menjadi teladan? Slide kedua, Pak Fikri, tolong dibacakan. SBY. Siapa orang sukses? Siapa orang sukses? Enggak, kalau kebaca mah nggak apa-apa. Iya, di sini. Kalau kebaca mah nggak apa-apa, ada kebaca. Ya? Ya, ini sini aja baca. Dibacakan langsung ya. Dikatakan teladan. Siapa orang sukses? Apakah penyanyi? Pengusaha? Bung Karno? Bung Sadino? Bung Hatta? SBY? Bisa jadi. Kita sebagai guru? Einstein? Pak Udin, tenaga masuk klinik? Bisa jadi. Atau Bu Aminah tukang sapu? Terus pensiun. Atas pensiun Bu Aminah. Ini. Berikutnya Pak Cepi. Kita baca. Ternyata sukses itu adalah Kayak dari sini aja. Dari sini nggak apa-apa. Kalau kebaca mah. Terus ke depan, ya Allah. Ternyata sukses adalah sukses itu sederhana. Contohnya sederhana, kita bisa sukses kalau kita bisa berdiri di kaki sendiri. Berikutnya Pak Padar. ada jawabannya. Deg-degan ini. Ada jawabannya. Kreatif, inovatif. Ya. Kan baik. Pertanyaannya sulit guys. Ternyata sukses itu adalah kata-kata yang dibangun dengan S dan hari dengan S juga. Jadi selalu percaya bahwa Anda punya potensi Dijawab. untuk menjadikan Dijawab. membuat Anda bahagia. Dibaca. Itu kan ada. Jadi ada duluan. Kan cenah-cenah. Neng Sari, Neng Santi, Neng San. Ayo Kak Emma tadi ngejawab. Suksesnya dia. Ternyata sukses itu tidak sendiri. Jadi ada 3 S. S pertama, S di tengah, dan S di akhir. Jadi Tuh kan? sejahtera, syukur, dan selamat. Jadi sukses itu adalah sederhana, tidak juga. Karena sederhana tanpa buah batu itu tidak. Pani baca.
Si Pak Hanita, Pak Hanita. Mana Pak? Ada dulu tidak? Terus Orang yang kaya-kaya berarti tidak ada. Sukses itu ya sulit serasa. wah, di babat habis. Tum dasar paling sukses. Ya, sukses itu tidak serumit serasa seperti kata Robert Kiyosaki. Tum dasar paling sukses itu tidak perlu dikejar. Bagaimana kita tercipta dari pertarungan jutaan sperma? Balon. Sperma Nyambung. untuk membuahi satu ovum. Itu adalah sukses. Bagaimana kita lahir dengan napas dan tubuh yang sehat? Itulah kesuksesan. Ketika kita disekolahkan, bahkan bisa menikmati studi S1, S2, S3. Setiap menit ada 10 yang drop out. 10 Karena berbagai alasan, itulah sukses kita yang ketiga. Mudah-mudahan kita sukses. Terus serius. Ketika kita bisa bekerja di saat 46 juta orang lainnya menjadi pengangguran, itulah kesuksesan kita yang membanggakan. Dan ketika kita masih bisa makan 3 kali sehari, di saat ada Ekspresinya. setiap bulannya, itulah sukses saya. Sukses sering terjadi setiap saat dan kita tidak pernah menyadari. Udah terkena kapan? Udah habis. Ayo. Udah terkena kapayun. Protokol yang kita ini. Nah, Tolong dengan Aceh ya orang-orang. borong. Sikat semua. Ekspresi. Sukses itu adalah ketika kita ditakdirkan menjadi pendidik. Karena banyak orang butuh pendidikan. Sukses itu adalah ketika kita ditakdirkan punya kesempatan sebagai teladan oleh anak-anak. Sedihnya ketika mereka haus akan Ini tidak bisa mengatakan Mel kalau sedih begini. sukses itu adalah ketika kita punya kesempatan membangun masa depan ketika orang lain sibuk membangun hari ini. Bagus, ayo. Ibu sudah boleh setengah saksi. Nah, Buris mah Semangat Boris, Boris. berarti kena.
dan cara untuk menulis buku lain supaya cepat bisa terjemahan menjadi bestseller dengan membuat kesuksesan menjadi suatu hal yang rumit dan suka diperoleh. Well. Maju, ini nih. Habisin Bu Neni. Maju, Moneng. Apa itu Bang? Ya masa ini. Ekspresinya. Sukses sejati adalah hidup dengan bersyukur atas segala rahmat Tuhan. Sukses sejati adalah hidup benar di jalan Allah. Tidak baik, tidak munafik, tidak baik, saleh, dan selalu sukses sejati adalah menerima sepenuhnya keadaan dan kekurangan kita apa adanya dengan penuh rasa syukur. Nah, ini jawab Neng juga. Ah. Bu Santi jawab. Kata. Jadi sukses adalah Jawab. Ibu atuh. Jawab. Jawab. sukses isi dua. Jadi kesimpulannya. mensyukuri apa yang telah kita capai, mencintai, bangga terhadap apa yang kita miliki, mengerjakan sesuatu dengan kemampuan maksimal yang kita miliki kapan dan di mana saja, diminta ataupun tanpa diminta, dan dengan ketulusan hati sehingga membawa manfaat bagi kehidupan selanjutnya. Masih on? Masih? Matikan? Tidak. Mana uang? Sebenarnya kita membeli semua itu dari waktu yang kita miliki. Ya, kita mungkin harus bekerja siang dan malam dan mendapatkan SK. Pengangguran untuk KPR atau Menyindir. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, membeli sesuatu barang. Ibu, yang ketiga. Yang ketiga. Uang bagainya. Hai. Tapi waktu yang terbuang sia-sia tidak akan pernah tumbuh kembali. Itu sebabnya mengapa orang yang fokus bisa dihargai puluhan kali lipat daripada orang kebanyakan. Karena semakin berharga diri kita, semakin mahal orang mau membeli waktu kita. Itu sebabnya mengapa harga 2 jam Robert Kiyoshi. Jadi Kiyoshi.
Itu sebabnya mengapa naik berani membayar dan mengajukan dengan kesadaran juta dolar hanya untuk memakai produk naik. Suatu produk menjadi mahal bukan karena mereknya, namun karena produk tersebut dipakai oleh siapa. Itu sebabnya bola basket bekas milik Richard Jordan bisa terjual 80 juta dolar. Sedangkan bola basket bekas dengan merek yang sama bila dijual harganya justru turun. Film ini lucu. Seperti pengejaran Fata Morgana. Kita melihat air dari kejauhan. Namun, ketika kita kejar dengan segenap tenaga dan akhirnya sampai di tujuan, ternyata Ulangi ya, Pak. Nyanyi lagi. hidup ini lucu. Kita seperti mengejar Fata Morgana. Kita melihat air dari kejauhan. Namun ketika kita mengejar dengan segenap tenaga dan akhirnya sampai di tujuan, ternyata yang kita lihat tadi hanyalah pantulan sinar matahari saja. Lucu. Membaca tulisan di atas. Kita masih mau mengejar Fata Morgana tersebut ketimbang melupakan ketulusan hati dalam mendidik anak bergerbang masa depan. Yang lebih baik meluapkan empati pada teman sejawat, membangun kepercayaan pada teman kerja kita. Rekan-rekanku semua, mari kita berbuat setulus hati. Kualitas menjadi guru. Jadilah guru yang dicintai ketika ada, dirindukan karena tidak ada, dan dikenang. Esok belum tentu datang dan kemarin tak pernah kembali. Hidup ini teramat singkat. Dengan jelas omongan saja. Karena yang kita tahu dari anak-anak sukses itu kaya. Ternyata bukan. Sukses itu jadi pengusaha. Ternyata itu bukan juga. Tapi untuk diri kita sukses itu jadilah guru yang selanjutnya kita ke file untuk lokasi buku yang saya terakhir. Nah, setelah kita lanjut, kita ke file untuk lokasi 7 itu apa aja? Di sini ada program dicetaknya A3, Bapak Ibu, maksimal 3 slide. A3 ya. Kemudian poster salah satu sepeda yang sudah dilakukan. Inilah satu saja menurut Bapak Ibu total berkesan. Ini A3. Bukan. Kemudian yang ketiga, satu orang PP berisi 5 sampai 6 PPT. Pilih satu orang PDP untuk berbagi pada lokasi yang lebih. PPI 6 yang sudah ngobrol ya. Nah, itu disimpan. Silakan nanti setelah lokasannya disepakati siapa yang akan menjadi mewakili untuk berbagi dan materinya apa. Tidak membicara dalam satu kali. Begini Bapak Ibu, nanti kita kan bergabung dengan saya di satu tempat. Digabung. Yang lebih dekat ya akan kita juga. Nah kemudian dalam satu wahana itu ada 2 sesi, yang satu spam itu wajib kan, satu spam kita siapkan satu kelas ini, dan yang satu lagi satu sesi itu audien duduk rapi, di situ ada para pejabat juga kalau berkenan dengan kita, ada para pejabat, dan satu kabupaten ini cukup 3 CGP, dan kami para PK akan menentukan saham terpilih. Nah dari kelas ini kita juga
Gandeng ah. Dipilih lagi dalam satu Suara mah program berat mah. yang masih terpilih. Namun tetap saja Bapak Ibu menyiapkan slide PowerPoint program yang Bapak Ibu buat minimal 6 slide itu untuk presentasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau terpilih dari kelas 7 mempresentasikan program. Ada yang ditanyakan dengan itu? Jelas ya? A3 itu program yang Ibu tulis tadi. Kemudian poster ya sama, cuma ini yang terpilihnya ya dari ini silakan banner satu banner Ada penyegaran lagi tanggal 16 nanti informasi lebih lanjut terkait detailnya seperti apa tanggal 11 Ada dong. Info deh. karena memang dari dulu itu ya angkatan satu banner satu orang dulu itu satu banner untuk CGP jadi startnya hanya saja banner tuh di padang jadi maka stand itu biasanya kalau jadinya satu banner satu CGP satu stand mungkin 3 atau 5 banner saja atau 3 ya biar adil satu PP satu sisanya di depan saja Jadi belajar bikin gitu. dan jangan salah itu Tapi nanti kan. nggak mubazir ya nanti dibawa ke ruangan kelas Bapak Ibu atau di ruang guru atau di sekolah Ukuran Buatnya berapa? ukurannya berapa? nah itu isinya aksinya ini Program, semua program. Jadi segini tim brosur dan tim poster. sama jadi tiga Seorang bentuknya bikin. ini Seorang bikin banner, belumnya belum pastinya. dan semuanya tuh program Bapak Ibu yang sekarang ini judulnya Dengan kaca. jadi stiker-stikernya pun itu program kondisinya ada perubahan ya tapi maka itu di sepakati aja kelasnya mau bikin kayak posternya punya Bu itu kan maksudnya 3 slide itu gimana? Yang A3 Yang A3 yang poster 3 slide atau poster berarti. Brosur atau brosur. Tiga slide. Slide ini. Jadi dalam A3 itu maksudnya maksimal 3 slide. Bukan. Untuk mengisikan gambaran program ibu dan bapak program sekolah. Betul. Iya. Lagi. Kalau ini mah ada Yang ini brosur ini bukan. Tiga. ini udah kenal. Brosur. Tiga. A3 mah poster A3 mah poster A3 itu poster. itu dia Agak ini A3 mah seperti ini. Tanya. Ini brosur, ini mah brosur Bu. Berarti ini poster. Mana sih? Ini A3 itu mana contohnya? Pak Cepet. aku bawa banyak waktu itu disiapkan Buka tadi Ayo. Ya. hiji. Ya. Oh iya, A3 teh poster. 3 tayangan biji 2 tilu Banyak itu meureun hiji 2 3 lamun dikat namanya. Nya pagi itu ya. Empat lima. Genep. Ya di sini ya genep jadi kan genep. 3 bagian itu di dalamnya itu bisa latar belakang bulan terus sebetulnya yang 7 tadi ada di poster itu jadi yang 7 tadi dimasukkan dalam 3 slide ya 3 dibuat 3 Tetap bikin kan? Bikin dalam poster, satu brosur. kertas pokoknya pernah melihat kan Bapak Ibu yang saya bawa ya nah itu yang poster 3 slide. Nah kemudian kalau yang brosur memang kalau brosur seperti ini mah tidak ada ketentuan kan? Tidak ada berapa slide poster ya. Jadi kalau ini mah di luar
Ini mah boleh ada, boleh tidak. Tetapi setidaknya isi poster belok ke sini. Isi posternya ada di Iya. sini. Yang dibagikan. Berarti berapa Bapak Ibu bikin poster itu? Mah bebas di sini nggak ada ketentuan berapanya yang jelas. Kalau mau dibagikan Sekarang tidak ada. tapi kalau misalnya nggak usah dibagikan poster mah. Bisa aja. Poster yang A3, yang A3. Cuma yang dibagikan ke pengunjung A3 mah 1. Gimana? Itu banyak, aku banyak aku sama Mbak 10 misalkan. A3, kayak minta cetak ke percetakan. Kan tuh ada gitu kan? Si Bu Wina mah bikin banyak 30. Masya Allah. Kalau stiker minimal ya seperti ini, ada foto ibu, boleh tidak pakai foto di bagian. Terus judul nama sekolah dan tahun angkatan kita, angkatan 10 tahun 2020. Ya. 2002. SDN Bojongdang kamu. Tulisan cetak maka dan Kumaha katanya SDN Bojongdang gitu. Nama SD kan abisnya stiker makan awas bikin bukan perorangan. Kan stiker mah dulu. Iya, nomor 1 dan nomor 2. maksud pilih salah satu kan udah dipilih ini. Ya. Ya. Maksud pilih salah satu kan pilih. Ini udah. Saya Udah gimana? udah gimana? Ini kan udah program kita nih, udah tinggal pindahin aja ke sana ke program sekolah A3. Ini programnya yang udah dibuat Bu. Jadi itu bikin posternya. Iya, buat poster itu. Poster A3 Tapi yang maksudnya besarnya. Dua barangnya sama. belum. Sana kayak kan tanggal 16 ya. Tapi kalau lebih baiknya setiap ada pengunjung kita kasih brosur. Di sini mah tak ada ketentuan bikin brosur sebenarnya. Yang wajibnya hanya poster yang dari Poster hanya poster aja. Kewajiban nama Kan satu per orang. maksudnya kan 1 lembar cuma Kita aja. Poster kita ngumpul program kita. ini maksudnya kan ini kan poster. Ini sih gini tadi tembus Iya, ya udah selebar dia doang. Kita udah bolak-balik. Ukuran A3, nu ageun gitu. Kayak nyetak poster 10 Pasti. yang pertama bagi tilu. Nah, itu buat sesuatu yang menjadi kalau satu beda jadi dua kita belakang dan buat satu lain. Tapi gimana caranya? Yang penting sih poster itu memuat seolah-olah 3 bagian membaca bagian ini ya bagian dua ya jadi dibuat dulu gitu. Buatlah 3 slide. Kalau dulu saya disuruhnya malah 6 slide. Jadi tiap angkatan tuh beda-beda ya. Udah yang ini bikin poster kan 3 slide kita waktu itu 6 slide ya sebenarnya. Jadi setiap angkatan itu ada aturan yang berbeda. Ini juga berbeda dengan angkatan 7. Ukurannya sama tapi jumlahnya yang beda. Jadi ini kan ada kita kan ada 7 ada 8 jadinya. Ada 8. Ini kan bisa dibagi tilu 1 sampai 3 di sini, 4 sampai 6 di sini, ini sampai sini gitu. Ini mau 8 tadi susunan dia gitu. Latar belakang tujuan sama capaian 3 sama lagi. Bapak Ibu buat satu seperti layaknya yang diinginkan oleh aturan buat poster. Nanti kalau ingin merancang brosur, kita pakai bagian dulu. Iya. Kalau ingin merancang kalau stiker baru beda lagi. Jadi rancangan buatlah yang sama biar praktis, tidak jadwal lagi. Setelah itu kita cobakan ke stiker, ke brosur
brosur. Karena itu yang wajib ada itu. Terus kita cobakan ke banner seandainya memang ini bentuk bannernya. Kemarin kan acaranya katanya satu kelas ya. Tapi kalau ada keputusan BBGP ternyata pengen ini itu, kan rancangan ini yang dari poster belum kita lepaskan dalam bentuk banner. Kenapa ya? Bisa kan itu dari poster nanti bisa langsung di Bisa ya. Kalau misalkan satu banner laporan seperti yang kemarin Berarti 6 program. itu bisa posternya nanti disatukan gitu Iya, bisa itu yang sekarang bikin lagi posternya bisa dua isi. untuk kalau banner nanti gampang itu tinggal Sebelum ditutup barangkali Pak Asep boleh kita udah segitu Udah ketemu lagi. Sok atuh. Ayo dong. Nah, KM. dan nanti ada lagi masukan gitu dari PP untuk pelaksanaan Siap. Oh. membahas semua program-program yang ada atau materi-materi yang ada di LMS ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu secara kontinu dan konsisten. Karena itu yang susahnya itu ya, konsisten. Dan dari kami mohon maaf lahir batin ya banyak kekurangan. Kami di sini hanya mendampingi Bapak Ibu, bukan berarti menggurui. Mohon maaf sekali lagi dimaafkan tidak Bapak Ibu. Maaf. Kami juga Untuk selanjutnya karena loka 7 itu yang actionnya Bapak Ibu semua kita mengajak penonton dan mendukung serta mendoakan supaya nanti masa depannya di loka 7 Bapak Ibu sehat selalu dan bisa menampilkan yang terbaik. Amin. Kita berharap silaturahmi ini tidak berhenti di sini, tetap harus saling berbagi di grup yang ada. Nanti kapan-kapan kita bisa nengok, ya, kita bisa nengok kita sampai mana ini, boleh kan? Boleh. Boleh. Nah itu mungkin dari kami. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya. Dan kita tidak apa-apa ya. Kita hanya memberikan pemantiknya saja, Bapak Ibu sendirilah yang bisa menggunakan manusia. Mohon maaf sekali lagi dari saya. Terima kasih buat semuanya dari Mulia. Saya juga mohon maaf atas segala hal yang berkenan dari segi penyampaian dari atau ada yang lupa hatinya sama saya. Maklum lah anak muda. Di bawah umur. Mohon maaf dari Dede. Hai Dede Lesti. Dede Lesti. Dede. Hanya saja yang beberapa sekali lagi. Dede Bilar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hanya terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada rekan-rekan semua dan mohon maaf dari saya pribadi dan juga dari kami. ada sedikit mungkin Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak PP yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir kita untuk seperti ini. Gitu. Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya kita bertemu kesempatan dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan riang ya, bahagia begitu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya. Ibu dan Bapak dapat berkenan berbagi ilmu dengan kami, berbagi pengalaman dengan kami, sehingga insya Allah nanti kita di lapangan dapat melaksanakan atau menerapkan apapun ilmu yang baik yang
mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami karena tidak mungkin dari 18 CGP yang ada di sini kami itu semuanya itu semuanya polos-polos. Tabar garis Apapun seperti yang itu pada dilakukan sore. oleh kami mudah-mudahan tidak menyinggung Bapak PP, tidak menyinggung Ibu Bapak PP, sehingga kita semua saling bersihlah hatinya, saling membersihkan, saling membubarkan apapun itu bisa yang menjadi ganjalan di diri kita semua. Itu saja, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala bantuan, segala kontribusi yang diberikan kepada kami. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan Kita tutup aja dengan kalimat Alhamdulillah. Tapi masih iya tadi. kami sekian. Neng, di dirimu masih longgar. Waalaikumsalam.